Di Indonesia dalam kondisi di mana intoleransi itu sangat tinggi, kita mengalami fenomena di mana kelompok-kelompok minoritas itu sangat kesulitan membangun rumah ibadah. Katakanlah misalnya umat Kristiani di tengah masyarakat yang mayoritas Muslim, atau mungkin masyarakat Muslim di tengah masyarakat yang mayoritasnya umat Kristiani misalnya, mereka agak kesulitan atau bahkan sangat kesulitan membangun rumah ibadah. Kenapa demikian? Karena ada peraturan yang ditandatangani oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 2006 tentang pembangunan rumah ibadah, di mana di sana disyaratkan rumah ibadah itu ketika akan dibangun harus mendapatkan tanda tangan dan fotokopi KTP dari setidaknya 90 orang yang akan menggunakan rumah ibadah tersebut. Lalu kemudian syarat kedua adalah harus mendapatkan persetujuan dari 60 warga di sekitar tempat ibadah tersebut, dan persetujuan ini disahkan oleh lurah atau kepala desa setempat. Nah, syarat persetujuan inilah yang kemudian menimbulkan persoalan untuk kelompok minoritas di tengah masyarakat kita yang intoleran. Mereka dipersulit mendapatkan izin, mereka dipersulit mendapatkan persetujuan. Ada kasus di mana mereka mendapatkan persetujuan tapi dianggap tidak sah misalnya, atau kepala desanya tidak mau mensahkan itu dan seterusnya. Karena itu ada banyak kasus rumah ibadah yang kemudian misalnya setelah berdiri atau dalam proses pendirian itu disatroni warga karena dianggap tidak sah. Pertanyaannya adalah, kalau kelompok minoritas tadi, baik warga Kristen yang ada di komunitas Muslim, warga Muslim yang ada di tempat yang mayoritasnya bukan Islam, kalau mereka kesulitan membangun rumah ibadah, lalu mereka terpaksa beribadah di tempat lain, misalnya di ruko atau di rumah, di aula, bahkan juga ada yang ibadah akhirnya di trotoar, itu juga dipersulit. Lalu di mana mereka seharusnya beribadah? Menurut saya ini persoalan yang sangat serius, karena ini menyangkut hak asasi setiap individu, setiap warga untuk melaksanakan ajaran agamanya.